Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari. Semoga kita semua tetap sehat. Selamat berjumpa kembali melalui renungan pagi dari Bukit Sion Makale. Hari ini Kamis tanggal 13 Februari 2025. Firman Tuhan yang akan kita baca saat ini terdapat dalam Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 25 sampai ayatnya yang ke-34. Sesuai bacaan Gereja Toraja. Namun sebelum membacanya, mari kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan Bapa kami di dalam Yesus Kristus, terima kasih atas penyertaan-Mu kepada kami semua, sehingga kami boleh dibangunkan dengan tubuh yang kuat dan segar pagi ini. Namun sebelum kami melakukan tugas pekerjaan kami hari ini, kami rindu membaca dan merenungkan firman-Mu untuk mendasari seluruh aktivitas kami hari ini. Karena itu, ya Roh Kudus, terangilah hati dan pikiran kami, agar kami boleh mengerti dan memahami firman-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita membaca firman Tuhan yang terdapat dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 25 sampai ayatnya yang ke-34. Dan ketika Yohanes hampir selesai menunaikan tugasnya, ia berkata, "Aku bukanlah dia yang kamu sangka, tetapi ia akan datang kemudian daripadaku. Membuka kasut dari kakinya pun aku tidak layak." Hai saudara-saudaraku, baik yang termasuk keturunan Abraham maupun yang takut akan Allah, kabar keselamatan itu sudah disampaikan kepada kita. Sebab penduduk Yerusalem dan pemimpin-pemimpinnya tidak mengakui Yesus. Dengan menjatuhkan hukuman mati atas dia, mereka menggenapi perkataan nabi-nabi yang dibacakan setiap hari Sabat. Dan meskipun mereka tidak menemukan sesuatu yang dapat menjadi alasan untuk hukuman mati itu, namun mereka telah meminta kepada Pilatus supaya ia dibunuh. Dan setelah mereka menggenapi segala sesuatu yang ada tertulis tentang dia, mereka menurunkan dia dari kayu salib, lalu membaringkannya di dalam kubur. Tetapi Allah membangkitkan dia dari antara orang mati. Dan selama beberapa waktu ia menampakkan diri kepada mereka yang mengikuti dia dari Galilea ke Yerusalem. Mereka itulah yang sekarang menjadi saksinya bagi umat ini. Dan kami sekarang memberitakan kabar kesukaan kepada kamu, yaitu bahwa janji yang diberikan kepada nenek moyang kita telah digenapi Allah kepada kita, keturunan mereka, dengan membangkitkan Yesus seperti yang ada tertulis dalam Mazmur kedua. "Anakku, aku telah memperanakkan engkau pada hari ini. Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, dan ia tidak akan diserahkan kembali kepada kebinasaan. Hal itu dinyatakan oleh Tuhan dalam firman ini. Aku akan menggenapi kepadamu janji-janji yang kudus, yang dapat dipercayai, yang telah kuberikan kepada Daud." Amin. Tema renungan firman Tuhan pada pagi yang indah ini yaitu kesaksian Yohanes tentang kealahan Yesus. Kesaksian Yohanes tentang kealahan Yesus.
Bapak, Ibu, saudara-saudari yang sama dikasihi oleh Tuhan. Yohanes Pembaptis sering juga disebut sebagai perintis jalan keselamatan, sebab sebelum kedatangan Yesus, Yohanes telah menyerukan baptisan pertobatan kepada semua orang Israel. Dan ketika Yohanes hampir menyelesaikan tugasnya, ia berkata, "Menurutmu, siapakah aku ini? Aku bukan dia, tetapi lihatlah, sesudah aku akan datang membuka tali kasutnya pun aku tidak layak." Hai saudara-saudara, anak-anak Abraham, dan orang-orang di antara kamu yang takut akan Allah, kepada kita telah disampaikan berita keselamatan ini. Pesan keselamatan melalui Yesus pertama-tama datang melalui Yohanes Pembaptis, dan sekarang Paulus memberitakannya kepada mereka yang berada di sinagoge di Kaisarea Antioquia di pegunungan Tarus itu. Ia berbicara tidak hanya kepada orang-orang Yahudi, tetapi juga kepada anak-anak keturunan Abraham, tetapi juga kepada mereka yang takut akan Allah, yaitu orang-orang bukan Yahudi yang telah menjadi penganut agama Yahudi. Paulus mengumumkan bahwa keselamatan melalui Mesias yang dijanjikan oleh para nabi akhirnya telah datang. Bukan hanya Mesias yang telah datang, tetapi nubuatan-nubuatan yang tertentu telah digenapi. Sebab penduduk Yerusalem dan pemimpin-pemimpin kota itu tidak mengenal Yesus dan tidak mengerti perkataan-perkataan nabi-nabi yang dibacakan setiap hari Sabat, sehingga mereka menghukum dia dengan hukuman mati dan turun ke dalam kubur. Tetapi Allah membangkitkan dia dari antara orang mati. Segala sesuatu yang ditulis tentang dia digenapi melalui para penguasa Israel. Dia dihukum mati, dieksekusi oleh Pontius Pilatus. Paulus hendak memberitahu mereka bahwa kematiannya adalah kematian pengganti, bahwa melalui kematiannya orang dapat dibenarkan, dosa-dosa mereka diampuni. Namun saat ini Paulus sedang menjalani penggenapan nubuat yang bersejarah. Sama seperti para nabi menulis tentang Yesus, dia tidak hanya mati, tetapi dia dikuburkan, dan kemudian dia bangkit kembali pada hari yang ketiga. Saudara-saudara yang sama dikasihi oleh Tuhan, Nabi Hosea telah berjanji bahwa Mesias akan bangkit pada hari yang ketiga dalam kitab Hosea pasal 6 ayat 2. Begitu juga kesaksian Rasul Paulus bahwa Mesias akan mati dan bangkit kembali dapat kita baca melalui 3 bagian firman Tuhan, yakni kitab Mazmur pasal 2, kitab Yesaya pasal 55 ayat 3, dan Mazmur pasal 16. Mengenai kebangkitannya dari antara orang mati, supaya tidak terjadi lagi kebinasaan kepada dunia, bahkan kepada manusia yang sungguh-sungguh percaya bahwa dialah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku, kata Yesus dalam Yohanes pasal 14 ayat 6. Intinya adalah bahwa Allah membangkitkan Yesus dari antara orang mati untuk menebus dosa-dosa manusia. Semoga Roh Kuduslah yang senantiasa menolong dan menyertai kita untuk selalu tetap beriman kepadanya, mulai dari sekarang ini, bahkan
untuk selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami bersyukur atas lawatan firman-Mu kepada kami saat ini. Semoga kami tetap melayani dan mempercayakan hidup kami yang sepenuhnya kepada Yesus Kristus sebagai jaminan keselamatan bagi yang percaya kepadanya. Tuhan, saat ini kami mau berdoa untuk kami sebagai anggota Jemaat Sion Makale dan sesama kami. Kami berdoa bagi sesama kami yang mungkin sedang dalam kesehatan terganggu karena sakit, baik yang sedang dirawat di rumah mereka maupun yang sedang dirawat di rumah perawatan. Tuhan, tiliklah mereka satu persatu, sembuhkanlah mereka dari penyakitnya, berkatilah tangan para medis dan dokter, berkatilah obat dan makanan yang dikonsumsi, semoga menjadi sarana kekuatan dan kesembuhan bagi mereka. Kami juga mendoakan semua orang tua kami yang sudah lanjut usia dan tak berdaya lagi, baik sebagai anggota Jemaat Sion Makale maupun sesama kami dimanapun mereka berada. Berikan kekuatan baik jasmani maupun rohani. Kami juga berdoa bagi mereka yang sedang mengalami duka cita. Hiburkanlah mereka sehingga mereka tidak larut dalam duka cita. Tuhan, kami berdoa untuk tugas dan pekerjaan kami masing-masing. Demikian juga kami berdoa buat anak cucu kami yang sementara menuntut ilmu pengetahuan. Tuhan kiranya memberkati mereka dalam pendidikannya masing-masing. Begitu juga bagi anak-anak kami yang sementara mencari pekerjaan. Karuniakanlah pekerjaan bagi mereka. Tuhan, kami berdoa buat pemerintah kami, mulai dari pusat hingga ke daerah-daerah, khususnya pemerintah kami di Kabupaten Tanah Toraja. Berkatilah bupati dan wakil bupati dalam menjalankan roda pemerintahan. Kami berdoa ya Tuhan, buat para hamba-hamba Tuhan sebagai pembawa berita keselamatan di tengah-tengah dunia ini. Beri kekuatan dan kesehatan yang cukup kepadanya seturut dengan kehendak Tuhan. Kami tetap berdoa sebagai rekan sekerja Allah di tengah-tengah Jemaat Sion Makale, baik sebagai pendeta maupun kami sebagai penatua dan diaken. Berikanlah kekuatan dan kesehatan kepada kami semua untuk menjalankan seluruh program yang sudah ditetapkan demi pertumbuhan dan kedewasaan iman jemaat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Demikianlah ibadah yang kami sampaikan dari Bukit Sion Makale. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua.